Hello, everyone. Good evening from Singapore. Hai, halo I semuanya. Selamat malam dari Singapura. sorry, I forgot there was translation. Yeah, thank you so much, Pak David, for inviting me to speak this evening. Terima kasih banyak Pak David yang sudah mengundang saya untuk malam hari ini. I know a very brave and courageous friend of mine called Pastor Andy Piggott was a speaker. Saya tahu teman saya, Pastor Andy Piggott, dia seorang yang berani dan juga yang kuat, yang menjadi salah satu pembicara. For his love for Pak David, he stayed awake until 1:30 a.m. to preach to Reva. Karena kasihnya kepada Pak David, dia tetap terjaga ya, terbangun sampai jam 1.30 pagi ya untuk Reva. Yeah, I was just thinking just now. I think the last time I was in Indonesia was October 2019. Saya rasa terakhir kalinya saya di Indonesia adalah bulan Oktober tahun 2019. Yeah, too long, right? Itu sudah terlalu lama ya. Yeah. It's I'm glad I could see you on Zoom, but I much rather see everybody face to face. Saya senang sekali bisa melihat semua di Zoom, tapi saya lebih memilih untuk bisa melihat muka dengan muka. Yeah, so I hope to see you soon. I don't know when, but soon. Saya harap bisa bertemu dengan kalian semuanya segera ya. Saya tidak tahu kapan, tapi secepatnya. Yeah. So tonight I called the message Strong and Courageous 2022. Malam hari ini tema yang saya berikan adalah kuat dan berani tahun 2022. I'm going to be very candid and direct as I speak tonight. I hope you will forgive me. Saya akan menjadi seperti apa adanya, saya akan berbicara dari hati saya, dan saya harap saudara bisa mengampuni saya, memaafkan saya. Yeah, so blame it on the pandemic. Jadi salahkan ini pada pandemik ya. Or maybe just being forced to learn some life lessons during this past 2+ years. Dan kita akan belajar sedikit dari apa yang terjadi dari 2 tahun lebih ini. I mean, all of you will be aware we're living in a time where who would imagine there's a war going on? Mungkin dari saudara berpikir kita nggak pernah membayangkan bahwa kita sekarang hidup di suatu dunia yang sedang ada terjadi perang. There's terrorism. Ada teroris. There's sufferings in several countries. Ada penderitaan yang terjadi di beberapa negara. There's rise of human trafficking even during the pandemic. Bahkan selama masa pandemi ini ada penjualan manusia atau perdagangan manusia yang terjadi. So all kinds of really crazy things happening in the world. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang sangat gila sekali yang terjadi di dunia. And one thing I have learned in the past 2 years. Salah satu hal yang saya pelajari di 2 tahun lebih ini is to really open my eyes. Yang sungguh-sungguh membuka mata saya. That all around me, people are going through struggles. Bahwa semua di sekeliling saya, orang-orang itu melewati suatu pergumulan. I'm sure if I asked each one of you to put up your hand and say, if you've had a hard time the past 2 years, just about everyone would put up their hand. True? Kalau saya bertanya, siapa di sini selama 2 tahun lebih ini mengalami masa-masa yang sukar, angkat tangan, saya percaya setiap dari kita mengangkat tangan. Benar kan? Yeah, so everyone's had a hard time. Jadi setiap dari kita melewati masa-masa yang sukar, yang berat. But yet I just want to say right from the beginning. Tapi saya mau mengatakan sekarang dari permulaan ini.
that is not good enough for us to overcome our own hardships. Itu tidak cukup baik, tidak cukup kalau kita hanya bisa mengalahkan perjuangan kesulitan kita sendiri saja. It's not sufficient for us to continue with our daily lives. Tidak cukup untuk kita hanya terus-menerus maju dengan kehidupan kita sehari-hari saja. But there's been no other time when all of us as believers, as children of God, Tetapi ada waktunya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, have to realize that we can't just live ordinary lives. kita tidak bisa hanya hidup sebagai manusia biasa saja. We have been called by God. Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan. We have been saved by God. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. We have been given all authority. Kita sudah diberikan semua otoritas. And it is now, this very moment that each one of us have to rise up and live an extraordinary life. Ini adalah waktunya sekarang ini adalah waktunya kita semua itu bangkit dan hidup melebihi daripada hidup manusia yang biasa saja. Friends, I can tell you this, our problems will be taken care of by God. Saya mau katakan pada saudara semua, masalah kita ini akan diurus oleh Tuhan. Even as you go through hardship, bahkan ketika saudara melewati masa-masa yang berat, as you learn to pull into thankfulness and gratefulness and hope, dan ketika saudara masuk di dalam pengucapan syukur dan penghormatan dan penuh dengan pengharapan, we know that God will take care of us. Kita tahu Tuhan akan memelihara kita semua. But there's millions and millions of people in the world who do not know our God. Tetapi ada berjuta-juta orang di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan kita. And they're waiting, they're longing, they're crying out for hope and for help. Dan mereka sedang menunggu, berseru dan menantikan suatu pertolongan, pengharapan dari Tuhan kita. And we have to open up our hearts, we have to open up our eyes, we have to open our ears to see what is needed. Dan kita harus membuka hati kita, membuka telinga kita, membuka mata kita untuk bisa melihat apa yang dibutuhkan ini. And we have to step out. Dan kita harus mau melangkah. And bring the help that the world needs. Membawakan suatu pertolongan yang dibutuhkan oleh dunia. Bring the love that the world needs. Membawa kasih yang dibutuhkan dunia. And I say the world because it's truly the entire world. Saya berkata dunia karena memang sesungguhnya seluruh dunia. But it could simply be your neighbor next door. Tetapi mungkin kalau disederhanakan mungkin hanya tetangga di sebelahmu itu. So as I began this year, dan ketika saya memulai tahun ini, so in New Zealand, the way it goes is from about mid-December until the end of January. Di Selandia Baru di kira-kira pertengahan bulan Desember sampai permulaan Januari, everything slows down. Segala sesuatu tuh mulai melambat pelan. So during this time, I just felt God say, read the book of Joshua. Jadi pada masa waktu itu saya berpikir, saya mau baca buku Yosua. So the book of Joshua chapter 1 is the inspiration of what I want to share this evening. Yosua 1 bab 1 itu adalah inspirasi apa yang akan saya bicarakan malam hari ini. So I'm not a teacher. Saya bukan pengajar. But I hope I can inspire you tonight. Tapi saya harap saya bisa menginspirasi saudara malam hari ini. And I really want to encourage each one of you, just as God encouraged Joshua. Dan saya ingin memberikan semangat kepada saudara semua, sama seperti Tuhan memberikan semangat keberaniannya kepada Yosua. Be strong and of good courage. Jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and of good courage. Jadilah kuat dan berani. So the passage is Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. We'll just go through it
quickly. After the death of Moses, oh, actually, why don't you go ahead and just, Lucia, just read out the Bahasa version. From verse 1 to 9? Yes, please. Oke. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amen. Let's pray together, shall we? Mari kita berdoa. Father, I just pray in Jesus' name Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus, that your spirit will begin to stir the hearts of your sons and daughters tonight. biarlah rohmu itu mulai membangkitkan roh daripada anak laki-lakimu dan anak perempuanmu malam hari ini. That even tonight, hearts will be stirred up. Bahkan malam hari ini, hati-hati mereka semuanya akan dibangkitkan. That each one of us will begin to rise up. Dan setiap dari kami ini mulai bangkit. And realize that we are strong. Dan menyadari bahwa kita ini kuat. And we can be courageous. Dan kita ini bisa menjadi berani. So I just pray, Holy Spirit, you begin to do the work in each person's life. Roh Kudus, mulailah engkau bekerja di dalam setiap pribadi kehidupan kami. Father, even as your word is shared this evening, Bapa, ketika firman-Mu diberitakan malam hari ini, I pray for minds to be open, Lord. Hamba berdoa supaya pikiran-pikiran kami terbuka, Tuhan. That there will be revelation of what you are speaking to every single person. Biarlah ada pewahyuan atas apa yang engkau katakan kepada setiap daripada orang-orang ini. Thank you, Lord. Amen. Terima kasih Tuhan. Amin. Amen. So, just in these short 9 verses, 3 times, God says to Joshua, be strong and of good courage. And so why? Be strong and courageous to do what? Di dalam 9 ayat yang singkat ini, 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, jadilah kuat dan teguhkanlah hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau courageous bisa juga dikatakan berani. Jadi kita harus kuat dan teguh hati kita itu dalam hal apa? So may I suggest to you, the first thing is be strong and courageous to fulfill your calling and purpose that God has placed on your life. Yang pertama-tama saya mau katakan adalah engkau harus menjadi kuat dan teguh hatimu di dalam panggilan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Do you all know that every single one of you has a unique purpose and calling? Apakah engkau tahu bahwa setiap daripada saudara itu mempunyai satu panggilan dan tujuan yang unik? And only you can fulfill that purpose. Dan hanya engkau sendirilah yang bisa memenuhi panggilan itu atau tujuan itu. And here we see Joshua had a calling.
Di sini kita lihat Yosua mempunyai panggilan. And he knew exactly what he was called to do. Dan dia tahu persis dia itu dipanggil untuk apa. The leadership from Moses was handed to Joshua. Kepemimpinan dari Musa sudah diberikan kepada Yosua. And his purpose was to lead the people of Israel into the land promised to Abraham. Dan tujuan hidupnya, panggilannya adalah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Now, do you think he needs to be strong and courageous? Apa saudara pikir apakah dia perlu kuat dan meneguhkan hatinya? Definitely. Pasti sekali. Moses didn't make it. Karena Musa tidak berhasil. 40 years and they didn't make it into the promised land. 40 tahun dan mereka Musa itu tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. And now was left to Joshua. Sekarang diserahkan kepada Yosua. So, every single one of you on this call, I don't know, a lot of you, every single one of you has a purpose, has a calling. Dan setiap dari kita di Zoom ini ada banyak sekali. Setiap dari saudara itu mempunyai panggilan dan tujuan hidup. And if tonight you say, I really have no idea what you're talking about. Mungkin malam hari ini engkau berkata, oh saya sama sekali nggak punya ide nih apa yang engkau sedang katakan. Can I please ask you to do something? Bolehkah saya meminta saudara melakukan sesuatu? Message Pak David. Saudara berikan message Pak David ya. I am so serious. Saya serius ya. Yeah, message Pak David, say, Pak David, help me. I want to know what is my purpose and what is my calling. Jadi saudara bisa kirim pesan Pak David ya, tanya pada dia, Pak David, saya ini ingin tahu panggilan dan tujuan hidup saya apa. You don't want to live till you're 89 and say, what did I do on earth? Saudara nggak mau kan hidup sampai umur 89 lalu kemudian apa ya yang saya sudah lakukan di bumi ini? So some of us may have huge callings. Mungkin beberapa dari kita punya panggilan yang sangat besar. And it almost seems impossible to fulfill even in your lifetime. Bahkan sepertinya itu tidak mungkin bisa digenapi bahkan dalam masa hidupmu. And I'll say to you, dan saya berkata kepada saudara, it's probably impossible. Mungkin kelihatannya mungkin itu tidak mungkin. If you do not rely on God, it's impossible. Kalau saudara tidak bersandar kepada Tuhan, itu tidak mungkin. Only with God can we fulfill the calling He places on us. Hanya bersama-sama dengan Tuhan kita bisa menggenapi panggilan yang Dia berikan dalam hidup kita. Sometimes it's so big, you're thinking, why did you pick me? Kadang-kadang itu begitu besar dan saudara mungkin bertanya, kenapa engkau memilih saya? Are you sure I can do it? Apakah engkau yakin saya bisa melakukannya? God doesn't look for position or wealth or fame or power. Tuhan itu sama sekali tidak melihat posisimu, ketenaranmu, kekayaanmu, atau keberhasilanmu. He first looks at our heart. Orang melihat hati kita. Is your heart turned towards God? Apakah hatimu itu sungguh terarah kepada Tuhan? That's what He's looking for. Itulah yang Dia cari. And if your heart is turned towards God, dan kalau hatimu itu sungguh mengarah tertuju kepada Tuhan, He will say, you're the one. Dia akan berkata, kamulah orangnya ini. You're the one I'm calling. Kamulah yang aku panggil. This is the purpose I have for your life. Inilah tujuan yang aku miliki untuk hidupmu. Look at Noah. Lihatlah Nuh. Simple man. Orang yang sederhana. And God gave him this unbelievable plan. Dan Tuhan memberikan kepada dia suatu rencana yang sama sekali tidak bisa dipercaya. To build this giant boat, ship, ark. Untuk membangun bahtera yang sangat besar, yang raksasa ini. Imagine if you are Noah's neighbor.
Bayangkan kalau saudara itu tetangganya Nuh. You are inland, Saudara berada di darat, and Noah, your neighbor, is building this giant boat. dan Nuh, tetanggamu itu membangun suatu perahu yang raksasa besarnya. You'll be thinking, this crazy guy, Saudara pasti berpikir, ini orang gila. what does he think he's doing? Dia pikir sedang melakukan apa dia? And maybe some of you feel that way. God's called you to do something, and people are looking at you and like, are you okay? Mungkin saudara juga merasa seperti itu. Engkau melakukan sesuatu dan orang-orang melihat kepadamu dan bertanya, kamu ini baik-baik? Are you sure you're qualified to do this? Apakah kamu yakin kamu ini punya kualifikasi untuk melakukan ini? And so that's why if you're going to fulfill his purpose, you need to be strong, you need to be courageous. Itulah sebabnya kalau saudara ingin menggenapi panggilan dan tujuan hidupmu, engkau perlu itu kuat dan teguh hatimu. Or maybe you're saying to me, come on, Angela, COVID is the reason. Mungkin saudara berkata pada saya, oh Angela, ini COVID alasannya, COVID ini yang jadi alasan. Come on, pandemic, everything went wrong. That's why I can't fulfill my calling. Oh, ini karena pandemik semuanya jadi berjalannya salah, tidak berjalan seperti seharusnya, dan itulah sebabnya saya tidak bisa menggenapi panggilan saya. But guess what? In this world, there'll always be problems. Tapi tebak, di dunia ini memang selalu akan ada masalah. But God never changes. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Your purpose never changes. Tujuan hidupmu itu tidak akan pernah berubah. It may turn out different. Mungkin bisa berhasilnya agak berbeda. But his purpose will still be fulfilled. Tetapi tujuan hidup dari Tuhan itu akan pasti digenapi. Maybe some of you are saying, no, I'm afraid of failing. Mungkin beberapa dari saudara berkata, saya takut gagal. If I go after what God's called me to do, I may fail. Kalau saya pergi keluar dan melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, saya mungkin gagal. You know, a few years ago, I felt God say to start a business. Beberapa tahun yang lalu saya merasa Tuhan menyuruh saya memulai suatu usaha. It had something to do with medicated oil that was formulated by my great-grandfather. Ini ada hubungannya dengan suatu minyak yang resepnya itu dari nenek moyang saya, dari kakek-kakek saya lagi. So, long story short, I, with a lot of mistakes, a lot of errors, a lot of money spent, I made the oil. Jadi ceritanya dari yang panjang dipendekkan, dengan saya membuat begitu banyak kesalahan dan macam-macam yang terjadi, akhirnya saya berhasil membuat minyak ini. So stressed. Begitu stres. And so the oil was launched December 2019. Minyak ini akhirnya berhasil untuk dijual, dipasarkan tahun Desember tahun 2019. And by March we had lockdown in Singapore. Kemudian Maret tahun berikutnya kita semuanya lockdown di Singapura. And I was like, fail, you know, this business is fail. Why did I even try? Lalu saya bilang, wah ini gagal, bisnis ini gagal. Kenapa saya mau mencobanya? Maybe some of you have failed before. Mungkin beberapa dari saudara pernah gagal sebelumnya. And it's easy to let fear grip you for the rest of your life. Sangat mudah sekali membiarkan rasa ketakutan itu mencekam terus-menerus sepanjang hidupmu. I want to encourage you to confront your fear. Saya mau mendorong saudara untuk menghadapi rasa takutmu itu dengan berani. With courage, confront your fear. Dengan keberanian, hadapi ketakutanmu itu. So I confronted my fear with the oil. Jadi saya menghadapi ketakutan saya ini dengan minyak ini. 400 bottles of oil sitting in my mom's living room closet. Ada 400 botol minyak yang ada di dalam lemari ibu saya di ruang tamunya. I said, God, if I can't sell it, I'll just give it away.
Tuhan, kalau saya nggak bisa menjualnya, ya saya kasih orang saja. That's the worst thing that can happen. Itu adalah yang terburuk yang bisa terjadi. Now I've just found out that a lady has introduced the oil to one of the government bodies here, and they are considering featuring it at a wellness festival. Dan ada kemudian seorang wanita yang membawa minyak ini, memperkenalkannya kepada salah seorang di kepemerintahan, dan dia tertarik untuk memasarkannya di suatu festival. Without any effort, when I confronted my fear, I said, okay, I leave it to you, God. God picked it up for me. Dan tanpa apa-apa saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian memulihkan itu. Friends, I know some of you on this call, I've spoken to you, you have huge dreams and purposes and callings on your life. Saudaraku, saya kenal dari saudara, saya berbicara dengan engkau, saya tahu engkau mempunyai panggilan yang luar biasa dan tujuan yang luar biasa di dalam hidupmu. And in order for those purposes to come to pass, you're gonna need that courage and you gotta be strong. Dan supaya tujuan panggilan hidupmu itu tergenapi, engkau membutuhkan keberanian dan keteguhan. I want to encourage you, God is on your side. Saya mau memberitahukan saudara bahwa Tuhan ada di pihakmu. Friends, God is on your side. Saudaraku, Tuhan itu ada di pihakmu. He's gonna help you. Dia akan menolongmu. Only be strong and of good courage. Hanya jadilah kuat dan teguhkan hatimu. So the second thing, be strong and courageous to obey his word. Jadi yang kedua, jadilah kuat dan teguhkanlah hatimu untuk mentaati. And you know, Lucia read verse 8 just now. Lucia read from verse 8 earlier. Tadi saya membaca dalam ayat yang ke-8. And if you look at it, verse 8, God is telling Joshua that the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, observe to do according all that is written in it. That's okay, you don't have to show it. Tadi dalam ayat on, yang Lucia. ke-8 dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Now, thank you. So, you know, we got to be strong and courageous in order to obey his word. Kita harus menjadi kuat dan meneguhkan hati kita supaya kita bisa mentaati firman-Nya. You know, I live in New Zealand, and there's, oh my goodness, people are talking about deconstructing their faith. Have you heard that phrase before? Saya tinggal di Selandia Baru, dan orang-orang itu berbicara tentang mereka harus mendekonstruksi atau mengulang lagi, restruktur lagi iman mereka, membangun ulang iman mereka. I'm a believer, but don't call me Christian. Saya orang percaya, tapi jangan bilang saya orang Kristen. My goodness, friends, the Bible is the written word of God. It's alive. Alkitab itu adalah tulisan daripada Tuhan sendiri, dan itu hidup. There's no compromise. Tidak ada kompromi. You read the word, you learn the word. Engkau baca itu firman-Nya dan engkau mempelajari firman-Nya. And friends, obey it. Dan teman-teman semua taati. Live it out. Menghidupi firman itu. You don't want your head so filled up with so much knowledge, but no action. Engkau tidak mau kepalamu itu penuh sekali dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi tidak ada tindakan apa-apa. The Bible tells us pray for the sick. Alkitab berkata berdoa untuk orang sakit. The Bible tells us to be generous. Alkitab berkata kita harus murah hati. The Bible talks about being humble. Alkitab berbicara tentang menjadi rendah hati. You know, sometimes it really takes courage to obey his word.
Kadang-kadang itu membutuhkan suatu keteguhan hati untuk mentaati firman-Nya. So that's the written word of God. Itu adalah firman Tuhan yang tertulis. But there's Rhema, the living word. Tapi kemudian ada rema, firman yang hidup. And that's the Holy Spirit speaking to you every moment or every time we're aware. Itu adalah Roh Kudus yang setiap kali berbicara kepada kita, atau setiap kali kita sungguh-sungguh menyadari dia itu berbicara. Holy Spirit can speak to us anytime. Roh Kudus bisa berbicara kepada kita kapan saja. And we got to obey. Dan kita harus mentaati. I'll tell you a story. Saya mau bercerita pada saudara. I got to know this mission space in Johannesburg, South Africa 5 years ago. Saya tahu suatu tempat base ya di Johannesburg, Mission Afrika, tempat pelayanan misi kira-kira 5 tahun yang lalu. It's one of the Iris bases. Ini adalah salah satu dari tempatnya Iris. So I found out that they have as long as 12-hour power cuts every day. Dan saya tahu bahwa setiap hari itu mereka itu listriknya akan mati kira-kira sampai 12 jam paling lama. There's a power cut, they can't access water. Kalau tidak ada listrik ya, maka mereka tidak bisa dapat air. If there's power cut, the food in the fridge will go bad. Kalau tidak ada listrik, maka makanan di dalam kulkas akan jadi rusak. So for the longest time, I said, God, I have to help them raise money to buy solar power. Jadi untuk beberapa saat saya berdoa, Tuhan, saya mau menolong mereka supaya mereka bisa membeli alat untuk mendapatkan tenaga matahari. So I said, oh God, if I sell the oil, I can give that money to them. Tuhan, kalau minyak itu yang saya buat itu bisa laku, maka saya bisa memberikan uang kepada mereka. And Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya. Why do you have to wait to sell the oil? Kenapa kamu harus menunggu sampai minyak itu terjual? Give from your savings. Berikanlah itu dari simpananmu, tabunganmu. And you know, I gave it as fast as possible. Saya memberikan secepat mungkin saya bisa. Because I was afraid if I delay, I will not give. Karena saya takut kalau saya tunda-tunda, malahan saya nggak memberi. You know, and the funny thing was, I felt so good after I gave. Dan yang lucu adalah, saya merasa begitu enak sekali setelah saya memberi. Finance has been something that has always been a worry for me for many years until maybe the last 10 years. But previously, I always worry about finance. Keuangan itu adalah salah satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran bagi saya sampai kira-kira 10 tahun yang lalu. And so it's learning to be generous. Jadi saya belajar untuk murah hati. But also learning to obey. Dan juga belajar when untuk God speaks. taat. Dan kalau Tuhan berbicara. So this was just a matter of 2 weeks ago that I gave. Jadi ini hanya kira-kira 2 minggu yang lalu terjadi. Sorry, I'm telling stories because I think it'll get the message across. Saya bercerita supaya pesan firman ini bisa dimengerti ya. My auntie some years ago gave me a Rolex watch. Bibi saya, tante saya beberapa tahun yang lalu memberikan kepada saya jam Rolex. She says that when she sent it for servicing, she was told it's a fake. Dan dia berkata waktu dia membawa jam ini untuk diservis, dikatakan di sana ini jamnya palsu. So she said, "Do you want it?" Lalu dia tanya pada saya, apakah kamu mau? I said, "Sure." Saya bilang, ya mau. So my daughter showed the watch to her friend 2 weeks ago. Dan anak saya menunjukkan jam ini kepada temannya 2 minggu yang lalu. And he said it's genuine. Lalu temannya berkata, ini asli. And my daughter said, "Mom, do you want to sell it?" "Yeah, sell it."
Lalu anak perempuan saya tanya, "Mam, kamu mau menjualnya ini?" "Iya, iya, jual." Yesterday she messaged me, Kemarin dia memberikan pesan kepada saya, Mom, the watch is sold. "Mam, jamnya sudah terjual." So the amount that I gave, Jadi uang yang saya beri, about 80% is covered 80%-nya itu tertutup by the sale of the watch. dengan terjualnya jam itu. Story doesn't end there. Ceritanya tidak berhenti di situ. Yesterday, God said, I want you to tithe the money of the watch, sale of the watch. Kemarin Tuhan berbicara pada saya mau kamu memberikan perpuluhan dari uang jam itu. But you see, friends, you gotta have fun in your relationship with God. Ya, saudaraku, kita kadang-kadang punya suatu hal yang menyenangkan, yang menggembirakan dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. You know what he said to me the same day yesterday? This is what he said to me. Saudara tahu apa yang dia katakan pada saya kemarin, ya, pada hari yang sama itu? Angela, you will never have to worry about money. Angela, engkau tidak akan pernah perlu khawatir lagi tentang uang. You know, it took courage for me to give such a large amount. Itu membutuhkan suatu keberanian bagi saya untuk memberikan sejumlah yang besar. Sometimes we're so afraid to obey God Kadang-kadang kita begitu takut untuk mentaati Tuhan. because it may cost us. Karena itu ada harga yang harus kita bayar. But when we take that courage and obey, Tetapi kalau kita mengambil keberanian itu dan oh mentaati, my goodness, you feel so good that you've obeyed. oh, rasanya begitu enak sekali ketika kita taat. Why? Because your Father is so pleased. Kenapa? Karena Bapa kita itu begitu senang. You see my daughter, she's so cute. She obeyed me. Oh, dia akan bilang, oh, anak perempuanku ini begitu lucu sekali, cantik, dia mentaatiku. This son of mine, I love him so much. He obeyed me. Oh, ini anak lakiku, aku sangat mengasihi dia, dia mentaatiku. And he knew it. Dan If dia we obey, mengetahuinya. Kalau kita taat, if we will be courageous enough to obey, kalau kita ini cukup berani untuk taat, it brings him great joy. akan membawa suatu sukacita besar bagi dia. Be strong and courageous Jadilah kuat dan teguh, berani to obey his word. untuk mentaati firman-Nya. Next thing, be strong and courageous to lead others. Yang berikutnya, jadilah kuat dan teguhkan hatimu atau berani untuk memimpin orang lain. If you read the book of Joshua, kalau saudara membaca kitab Yosua, I tell you, as a follower, you have to be courageous to take the lead of Joshua. Dan sebagai seorang pengikut, ya tadinya Yosua itu dia harus punya keberanian untuk bisa memimpin. I mean, the kind of commands that Joshua was giving. Perintah-perintah yang diberikan kepada Yosua, he was bringing them to cross a river that is full. Itu harus membawa mereka semuanya menyeberangi sungai yang penuh dengan air. And the commands are crazy. Dan perintahnya itu sangat nggak masuk akal. The priest, you go first, and when you step in, the water will part. Imam, engkau masuk melangkah lebih dahulu, dan kalau engkau sudah melangkah, maka air nanti akan terbelah. Just imagine you're Joshua. Bayangkan dirimu itu Yosua. And God's giving you these instructions to tell the people. Dan Tuhan memberikan kepadamu instruksi untuk diberitahukan kepada orang-orang. Or even the Battle of Jericho. Bahkan itu pada waktu pertuperangan di Yeriko. What kind of strategy is that? Strategi seperti apa itu? Walk around the Jericho? Berkeliling menjalani Yeriko. On day 7, walk around again 7 times. Pada hari ke-7 berjalan berkeliling 7 kali. Blow the trumpet. Meniupkan sangkakala. And shout. Lalu berteriak. So you're Joshua. Saudara Yosua.
And God is telling you all these things. Dan Tuhan berkata kepadamu semuanya itu. Would you dare to give these commands to the people that you're leading? Apakah engkau berani untuk memberitahukan perintah-perintah ini kepada orang-orang yang engkau pimpin? What if on the seventh day they blow the trumpet, they shout, and then the enemy comes out and then starts attacking everybody? Apa yang terjadi kalau pada hari yang ketujuh setelah mereka berkeliling, kemudian mereka meniupkan trompet, malah musuh-musuh itu keluar semuanya menyergapmu? What if the priest step into the water and then they're struggling because they don't know how to swim? Apa yang terjadi kalau umpamanya imam-imam itu melangkahkan kaki ke dalam air, tapi kemudian mereka semuanya lelep ke dalam air karena mereka nggak bisa berenang? That's why God, right at the beginning, kept giving this disclaimer to Joshua. Itulah sebabnya dari permulaannya berkali-kali Tuhan mengatakan perkataan yang sama ini kepada Yosua. Be strong and courageous. Jadilah kuat dan tetap teguh. So if any of you are a leader, even if you're a leader at home, kalau dari saudara ini seorang pemimpin, bahkan mungkin pemimpin di rumah, your father, your mother, engkau seorang ayah, seorang ibu, or at work, in school, in ministry, atau di pekerjaan, di sekolah, di dalam pelayanan, the people you're leading are looking to you. Orang-orang yang engkau memimpin itu melihat kepadamu. If you are scared, kalau engkau itu ketakutan and very weak, dan sangat lemah, let's pretend to be a very scared and weak Joshua. Coba mari kita bayangkan itu Yosua yang begitu takut dan lemah. Okay, so everyone, orang-orang, I think we're going to defeat Jericho. Saya rasa kita akan mengalahkan Yeriko. I'm not sure, but let's try walking around the city. Saya nggak terlalu yakin, tapi mari kita coba berjalan keliling ini. Maybe it will work. Mungkin ini akan berhasil. Is anybody gonna follow you? Apakah kira-kira kalau seperti itu ada orang yang akan mengikutimu? If God has called you to lead, kalau Tuhan sudah memanggilmu untuk memimpin, lead boldly. Pimpinlah dengan berani. With courage. Dengan keberanian. With strength. Dengan kekuatan. And lastly, yang terakhir, be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. To face difficult circumstances and the enemy. Untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit yang datang dari musuh. You read throughout the book of Joshua. Saudara baca di seluruh kitab Yosua. They fought many enemies. Mereka berperang banyak sekali dengan musuh-musuh. Joshua led the armies and defeated so many enemies. Yosua memimpin tentara Israel dan mengalahkan begitu banyak musuh-musuh. And you saw he even made a mistake. He did not seek God and they came into an alliance with the Gibeonites. Dan kita tahu di mana dia juga melakukan satu kesalahan, dia tidak bertanya pada Tuhan dulu dan dia langsung mengadakan persekutuan perdamaian dengan orang-orang Gibea. You know, if you are looking for a life with no problems, everything smooth sailing, I know where you can find that life. Dan kalau saudara ingin suatu hidup yang semuanya tenang, semuanya lancar, berjalan baik, saya tahu di mana engkau bisa menemukan hidup seperti itu. You want to know which country? Saudara mau tahu negara yang di mana? Negara apa? You want to migrate there? Saudara mau bermigrasi ke sana, pindah? The country's name is heaven. Nama negaranya adalah surga. On this earth, we will always face difficulties. Di bumi ini kita akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan. Even if you don't make mistakes. Walaupun kalau engkau tidak membuat kesalahan. People around you will.
Orang-orang di sekitar kita akan membuat kesalahan. Be strong and courageous Jadilah kuat dan teguhkan hatimu to face difficult circumstances. untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. In 2020, I had to deal with a lot of stress and anxiety. Tahun 2020 saya banyak sekali mengalami stres dan kekhawatiran, kecemasan. It was manifested in gastric and nausea. Itu dimanifestasikan dengan adanya sakit MAH, ya. And I was like, God, I cannot continue dealing with gastric and nausea. Tuhan, saya tidak bisa terus-menerus ini kena sakit MAH dan juga dengan sakit kepala. I have to face head on and deal with this root of anxiety. Saya harus menghadapi ini dan harus berurusan dengan akar daripada kecemasan ini. It was not easy, Itu tidak mudah. but I can say I've made great progress. Saya bisa bilang saya berhasil melakukan suatu kemajuan yang besar. I don't know what circumstances all of you are facing, Saya tidak tahu situasi keadaan seperti apa yang saudara semua hadapi. I'm learning about empathy. Saya belajar tentang empati. You may tell me your problem and I say, come on, that's such a small thing. Mungkin saudara menceritakan pada saya masalahmu dan saya bilang, itu cuma kecil saja. But that's terrible of me. Tetapi saya itu buruk sekali kalau saya seperti itu. Because that's your reality. Karena itu adalah realitasmu. And it's what you're going through. Itulah yang engkau sedang lalui. So I don't know what your circumstances are, Jadi saya tidak tahu keadaan situasimu, but I want to encourage you. tapi saya mau memberikan dorongan kepadamu. Be courageous to face that anxiety or that circumstance. Jadilah berani untuk menghadapi keadaan situasimu itu dan kekhawatiranmu, ketakutan. Don't settle. Jangan cuma ya udah nggak apa-apa. Don't say, well, it's just part of my life. Jangan katakan, oh ya udah ini adalah bagian dari hidup saya. Friends, God always has the answer for you. Tuhan selalu mempunyai jawaban untukmu. We have God. Kita ini punya Tuhan. We have the answers. Kita memiliki jawaban. There are people that don't have the answers. Ada orang-orang yang tidak mempunyai jawaban. Because they don't know Jesus. Karena mereka tidak kenal Yesus. 2 weeks in February before I came out to Singapore, Bulan Februari sebelum saya ke Singapura, I went with my friend to visit this old Chinese man. Saya bersama dengan teman saya mengunjungi seorang laki-laki Cina yang sudah tua. We started outreach in this senior rental estate, senior rental housing place. Jadi kami mulai melayani misi pelayanan kami ke rumah orang-orang jompo lah gitu ya. This old man could not walk. Laki-laki tua ini tidak bisa berjalan. I was so shocked when I first saw him. Saya begitu kaget waktu saya pertama kali melihat dia. His pants, it was like the pants were empty inside. Celananya itu seperti gombor gitu ya, jadi kayak kosong dalamnya. It's like skin over bones. Itu cuma ada tulang dan kulit saja. He had surgery and the surgery went wrong and they operated 7 times. Dia sudah dioperasi dan operasinya berjalannya tidak baik, sudah operasi 7 kali. And so he is in constant pain and he cannot walk. Jadi dia selalu merasa kesakitan dan tidak bisa berjalan.
So my friend and I went and we sat there with him for 2 hours. Teman saya dan saya datang dan duduk di sana berbicara dengan dia 2 jam. And the previous time was about half an hour. Yang waktu yang sebelumnya kira-kira setengah jam. And he repeated the same story. I hate the doctor. He destroyed my life. I hate the doctor. Look at what has happened to me. Dan dia mengulangi cerita yang sama. Saya benci dokter ini karena dia menghancurkan hidup saya. Saya benci dokter ini karena dia menghancurkan hidup saya. And in my heart, I was like, look, just forgive the doctor and move on and just focus on your healing. Dalam hati saya, ampuni dokter ini dan ayo maju terus dan fokus saja pada kesembuhanmu. But my friend was a lot more patient. Tetapi teman saya ini lebih punya kesabaran. And she kept listening to him. Dia terus mendengarkan orang tua ini. And empathizing with him. Dan berempati bersama-sama dengan dia. And my amazing friend convinced him to repeat a prayer after her. Dan teman saya yang luar biasa ini bisa meyakinkan orang tua ini untuk mengikuti doa setelah dia. And this man repeated the name of Jesus. Dan laki-laki yang tua ini mengulangi kata-kata nama Yesus. And he said, yes, I will begin to forgive the doctor. Dan dia berkata, ya, saya akan mau mulai mengampuni dokter. You know, sometimes God calls us to be strong and courageous, and it's reaching out to that one person. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk kita jadi kuat dan jadi berani hanya untuk satu orang. We talk about the world. Kalau kita bicara tentang dunia, and if you think about it, come on, Angela, the world is huge. What do you want me to do? Kalau kita pikir mungkin saya bilang, oh Angela, dunia ini begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Friends, all God is wanting is your yes. Saudaraku, yang Tuhan mau itu adalah perkataan ya dari dirimu. Not your but. Bukan perkataan tetapi darimu. When God says something to you, kalau Tuhan bicara sesuatu kepadamu, yes, God. Ya Tuhan. Not but God. Bukan tetapi Tuhan. And together, dan bersama-sama, we can reach the world. Kita bisa menjangkau dunia. You know Joshua 1:5. Yosua 1 ayat yang kelima. God says to Joshua, Tuhan berkata pada Yosua, as I was with Moses, so I will be with you. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. I will not leave you. Aku tidak akan meninggalkanmu. Nor forsake you. Dan juga tidak akan membiarkanmu. If God is for us, kalau Tuhan itu untuk kita, di pihak kita, who can be against us? Siapa yang bisa melawan kita? I'm going to end with this story. Saya mau akhiri dengan cerita ini. It's about my mother. Ini tentang ibu saya. My mom turns 85 this July. Bulan Juli ini ibu saya akan berumur 85. She's one of the boldest evangelists I have ever known in my life. Dia adalah salah satu penginjil yang begitu berani sekali yang saya pernah kenal dalam hidup saya. She'll share the gospel with anybody. Dia akan memberitakan Injil pada siapa saja. If you're sitting next to her on the bus, she'll talk to you. Kalau saudara duduk di sebelah dia di bus, dia akan bicara denganmu. If you're walking next to her to the market, she'll talk to you. Kalau saudara berjalan dekat dia, berdampingan dengan dia ke pasar, dia akan bicara denganmu. When we were in Thailand, waktu kami berada di Thailand, we were getting massage. Kita semua sedang pijat. All the therapists don't speak English, only Thai.
Semua yang tukang pijatnya itu bicaranya bahasa Thailand saja, tidak bicara bahasa Inggris. My kids and I all relaxing. Anak saya dan saya semua rileks. Can hear my mom's voice. Kita dapat dengar suara ibu kami. She's asking the therapist in English. Dia tanya pada terapisnya ini dalam bahasa Inggris. Do you go to church? Apakah kamu pergi ke gereja? You know, even at her age, Bahkan pada umur yang seperti dia itu, not one day goes by without her reaching out to one person. tidak ada satu hari yang dia lewatkan tanpa menjangkau setidaknya satu orang. Age doesn't stop her. Umur tidak menyetop dia. On Saturday, my mom, my godmother, and I, we went to this bakery. Pada hari Sabtu, ibu saya, kemudian ibu angkat saya, dan kami pergi ke suatu toko roti, ke bakery. I met this bakery owner 2 years ago. 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan pemilik toko roti ini. She's a believer. Dia seorang percaya. And she told me 2 years ago, God told me to open a bakery and I've never baked before in my life. Dia berkata 2 tahun yang lalu Tuhan menyuruh dia membuka suatu toko roti dan saya belum pernah memanggang roti sebelumnya. So she opened the bakery. Jadi dia membuka toko roti itu. Pretty courageous of her, right? Itu cukup berani ya dia melakukan itu. But in the last 2 years during pandemic, tapi selama 2 tahun terakhir ini selama pandemi, this lady has been featured in the papers and on TV. Wanita ini berada di TV dan di koran-koran. Because of all the community work she does with her pastries and breads. Karena apa yang dia lakukannya di lingkungan komunitasnya itu dengan roti dan pastry yang dia buat. So on Saturday she recognized me. Lalu kemudian hari Sabtu itu dia mengingat saya, mengenali saya. And she says, you know, I want to start Holy Communion with my staff at the bakery. Lalu dia bilang, saya mau memulai perjamuan kudus dengan staf saya di bakery. And I hope to reach the people in the neighborhood. Dan saya berharap bisa juga menjangkau orang-orang di sekitar kita ini. Funny thing is, yang lucu adalah, the neighborhood where the bakery is, dari lingkungan komunitas di mana ada toko roti ini, is where I lived with my mom for 20 years. Itu adalah tempat di mana saya dan ibu saya tinggal selama 20 tahun. So I said to the lady, hey, my mom can help you with outreach. Lalu saya bilang pada dia, oh, ibu saya bisa menolongmu untuk menjangkau orang-orang. And the lady got so excited. Dan wanita ini begitu semangat. So I introduced my mom to the lady. Saya memperkenalkan ibu saya pada wanita ini. And my mom was so happy. Ibu saya sangat gembira sekali. Do you know why? Saudara tahu kenapa? That was Saturday. Itu adalah hari Sabtu. On Friday, pada hari Jumat, she prayed to God. Dia berdoa kepada Tuhan. God opened the door for me to start a new ministry. Tuhan bukakan pintu pada saya untuk memulai pelayanan baru. I hope that inspires all of you. Saya harap itu semua menginspirasi saudara semua. Please don't be ordinary believers. Tolong jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Be strong. Jadilah berani. Be courageous. Jadilah kuat, jadilah berani. And do everything that God's called you to do. Dan lakukanlah apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Overcome all the difficulties. Kalahkanlah semua kesulitan-kesulitan. Bravely and boldly obey his word and whatever he tells you to do. Dengan berani lakukanlah perkataan firman-Nya apa yang diperintahkan engkau untuk melakukan. Boldly lead others. Dengan berani memimpin orang lain. Maybe you only know how to
to take 2 steps ahead. Mungkin engkau cuma tahu bagaimana mengambil 2 langkah ke depan. But if you're bold and courageous, Tapi kalau engkau itu teguh dan berani, people will follow you those 2 steps. maka orang-orang akan mengikuti 2 langkahmu itu. So this is not an encouragement to you. I'm not trying to persuade you. Saya bukan sedang membujukmu, sedang menyemangatimu, bukan. I'm done with persuasion. Saya sudah selesai dengan membujuk. This is my challenge to you. Ini adalah tantangan saya buat saudara. I want to challenge you Saya mau menantang saudara to ask God, untuk bertanya kepada Tuhan. God, what can I do for you? Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untukmu? I give you my yes. Aku berikan saya yaku. I kick out all the buts. Saya menendang semua kata tetapi. You have my yes. Engkau memiliki ya aku. You have my heart. Engkau memiliki hatiku. What you call me to do, I will do. Apa yang kau suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Where you lead me to go, I will go. Kemana engkau memimpin aku akan pergi. What you want from my life, you can have. Apa yang engkau inginkan dari hidupku, engkau boleh All memilikinya. that I am, all that I have, Semua dari diriku, semua yang dari milikku, belongs to you, God. itu milik kepunyaanmu Tuhan. So I'm going to end with this question. Saya akan akhiri dengan pertanyaan ini. How many of you tonight are willing to give your yes to God? Berapa banyak dari saudara malam hari ini bersedia memberikan kata yamu kepada Tuhan? So Zoom style, Cara gaya Zoom ya. you have the raise hand reaction, or you can turn on your video and put up your hand. Saudara, kalau Yes, yang God. kameranya nyala boleh angkat tangan atau boleh pakai emoji ya, yang nggak pakai kamera angkat tangan. You have my yes. You have Ya, my yes. Tuhan. Amen. Engkau Amen. memiliki Come ya on. aku, Come Tuhan. on, Engkau everyone. memiliki ya aku. Come on. Come on. Ayo. Be strong. Be courageous. Come Jadilah on. kuat dan jadilah Give teguhkan God your hatimu. yes tonight. Amen. Berikan kepada Amen. Tuhan Amen. yamu. Amin. Amin. Just gonna hand this over back to Pak David. Pak David, this is your fellowship. I just invite you to pray for everyone on this call who's giving their yes tonight, who's choosing to be strong and courageous. Pak David, over to you. Silakan Pak David berdoa untuk mereka. Thank you, Angela. Shut up, Mama. Shut up, Baba. Saudara yang saya kasihi, ketika Angela menantang tentang yes tadi, dan makin banyak yang angkat tangan, saya melihat seperti ada satu atap, satu kanopi atau semacam karpet, saudara, turun dari atas. Ya, turun dari atas. I see something like a canopy or something like a carpet come down from high places, from high place. There is a sound inside. Ada suara di dalamnya. Wherever you go, kemanapun kau pergi, saudara, Tuhan janji, God promised, I will cover you. Aku akan melindungi. Dan Tuhan ingatkan lagi seperti bangsa Israel yang dituntun Tuhan sebelum Yosua take over kepemimpinan. Adalah inisiatif Tuhan. It is God initiative to tabernacle with man. Untuk bergaul, untuk intim dengan manusia. Saudara yang saya kasih, ingat ya, mulai detik ini ke depan, apapun yang Anda lakukan, whatever you will take a step,
you will go with the partnership with God every time. Kau akan pergi dan berjalan di dalam kemitraan dengan Dia. Engkau gak akan pernah sendiri. Dan jalan yang kau jalani itu adalah kasih-Nya. The road that you will walk through is about His love. Itu semua tentang kasih-Nya. Anda akan mengalami how deep. Anda akan mengalami how wide. Anda akan mengalami how high. Betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya. Dan betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Mari. Tuhan hamba serahkan semua anak-anakmu ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kamu lepaskan Tuhan. Kanopi kasih-Mu ini Tuhan. Your canopy of love. Amen. Yang akan cover mereka. Yang akan melindungi mereka dan menuntun mereka langkah demi langkah, hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus, I release it now. Yes, God. Thank you, Lord. Haleluya. Saya diingatkan satu perkataan yes yang merupakan satu terminologi awal daripada worship, saudara. Ketika Abraham membawa anaknya Ishak. Karena Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu ini. Dan saat itu saudara tahu, when God asked Abraham to give his son, he only say yes. This is an act of worship. Ini adalah satu perbuatan penyembahan. He bring his son to the hills. Dia bawa anaknya ke bukit, saudara, dan dia bilang sama bujangnya, kami akan ke sana untuk sembahyang, untuk menyembah. We will say yes to the Lord. Dan hasilnya saudara tahu, Jehovah Jireh lahir di sana. Tuhan yang menyediakan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ingatkan ini, tapi saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang berkata yes malam ini, God will be your provider. Tuhanlah yang akan menyediakan semuanya bagi Anda. Amen. Tidak peduli mau rumitnya kayak apa, tidak peduli mau tidak masuk akalnya kayak apa, tidak peduli mau sulitnya kayak apa. Walk with Him. And impossible is nothing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. And amin.